Saat ini maksudnya di tayangan-tayangan media tuh misalnya Papua tuh begini. Papua tuh misalnya mereka taunya kalau di sana tuh pakai koteka semua gitu. Jadi mikirnya di Papua tuh masih kayak gitu. Padahal sebenarnya sudah berkembang Padahal jauh. udah berkembang juga, jauh banget ya. Jadi artinya lewat media-media seperti ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat kalau ini loh Papua tuh udah maju, udah berkembang gitu. Karena sebenarnya masalah kesejahteraan di Papua itu kalau menurut saya itu yang pertama harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan masalah sumber dayanya. Melalui apa ya? Itu melalui pendidikan tadi. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Mbak, udah Mbak? Udah, nyanyinya udah. Apa mau lanjut lagi? Kita mau syuting. Oh iya, ya. Oke. Biar bisa. Iya. Ternyata untung di stop ya, kalau suaranya. tidak berlanjut nih. Iya. Jadi konser. Takutnya konser. Iya. Audisi tadi mungkin. Luar biasa, lewat Indonesian Idol. Hai teman Obsesif, selamat datang kembali nih di episode ketiga ya. Podcastnya Obsesif, edisi spesial Muda berprestasi, menginspirasi dari Bumi Cendrawasih. Itu dia benar. Nah, episode spesial ini juga merupakan kolaborasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Masih bersama saya Agnes Theodora dan Saya Riana Ibrahim. kita hari ini akan ngobrol seru banget nih terkait dengan seorang perempuan yang gigih lalu juga berprestasi di bidangnya gitu. Ini ada Mbak Foni Beatrix Muguri. Kita panggil menyanyi. Foni. Oh, bidangnya menyanyi ya? Bidangnya menyanyi ya, benar? Menyanyi ya ternyata. Sampingan nyanyi. Oh, sampingan. sampingan. Ngeri banget ya. Iya. Sampingannya menyanyi. Iya. Oke. Jadi yang utamanya tuh Utamanya apa ya itu sebagai- ASN. Oh, pegawai negeri sipil. Iya, betul. Oke. Aparatur sipil negara Aparatur sekarang. sipil Iya. negara ya? Iya. Oke, nah jadi Foni ya, kita Iya, panggil betul. Foni bisa nih ya? Iya, boleh. Foni sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, memang di Betul. Kemenkominfo. Iya. Dan kebetulan juga punya banyak banget prestasi ini. Sebagai seorang perempuan asli dari Papua Iya. gitu ya. Nah jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol kali ya Iya, sama benar. Foni, kita gali-gali nih kehidupan personalnya Foni gitu, gimana sih bisa sampai ke sini dan lain sebagainya. tadi termasuk berarti prestasinya juga nyanyi ya? Iya, termasuk prestasi Apakah nyanyi. nyanyi juga membawa Foni menjadi ASN? Enggak, agak jauh. Agak jauh ya? Iya, agak jauh. Iya. Jadi yang membawa Foni menjadi ASN apa nih berarti? Tapi nyanyi menjadi bagian juga dari kehidupan ASN karena Oke. kebetulan tergabung juga dari tim Padan Suara Kementerian Kominfo. Oh, pantes. Namanya Bahana Suara Informatika. Jadi di mana ada Padan Suara, di situ ada Foni. Itu kayaknya ikut vokal grup juga, si Apik itu. Si Apik. Siap, ini tahu banget. Tahu Kita banget. sudah Aku gali-gali. kepo dulu dong. Iya. Bener ya, bener ya. Betul. Jadi si Apik itu kayak grup vokal grup kecil di satuan kerja masing-masing di lingkungan Kominfo. Tapi untuk tim padan suaranya kementerian itu namanya Bahana Suara Informatika. Yang sudah melalang buana di mana-mana. Banyak prestasi juga, banyak menjuarai ajang-ajang paduan suara antar kementerian, lembaga. Gitu. Oke. Nah, selain tadi pekerjaan utama sebagai penyanyi, sampingan sebagai penyanyi. sampingan. Nah, ini kita gali-gali tentang Foni sebagai seorang ASN gitu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Foni waktu itu ingin menjadi ASN gitu? ASN itu cita-cita saya malah. Oh, memang itu Oh, cita-cita gitu. Iya, dari memang kecil? cita-cita waktu kecil. Oh, oke. Jadi Gimana tuh? dulu itu seneng banget lihat orang pakai seragam. Dulu ASN. PNS ya, bilangnya PNS Iya, ya iya, dulu. iya. Seragam PNS. Jadi kalau di daerah itu kan seragamnya yang coklat ya. Coklat-coklat. Yang seragam Ah. coklat. Jadi kalau ngelihat PNS itu kayak bangga banget gitu. Pokoknya harus pakai seragam itu. Tahu-tahu kesampaian jadi PNS tapi seragamnya nggak coklat. Ganti Kominfo biru. kan biru. Iya, biru bener. Biru. Tetap Iya. seragam sih ya. Iya, biru. tetap seragam. Beda. Tetap PNS. Iya, tapi itu PNS. Iya. Nah, tapi itu akhirnya jadi PNS, tapi kan kuliahnya hukum. Iya. Nah, waktu itu kepikirannya gimana sih? Dari gue ambil kuliah hukum deh, aku kuliah hukum deh, tapi terus PNS itu
gimana tuh nyambungnya? Sebenarnya orang hukum itu nggak harus jadi pengacara, nggak harus jadi jaksa, karena misalnya di kementerian lembaga juga ada bagian-bagian tertentu yang membidangi hukum. Jadi emang ada bagian itu di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi kuliah hukum nggak harus jadi advokat, nggak harus jadi jaksa, jadi ASN juga bisa. Berarti ini kalau di Kemenkominfo dengan background hukumnya Foni, Iya. biasanya ngapain aja tuh? Saya kebetulan satuan kerjanya di Biro Hukum, jadi saya di bagian bantuan dan dokumentasi hukum. Jadi bagian itu lebih banyak menangani perkara-perkara hukum. Kemudian saya karena di bagian dokumentasi hukum, jadi tugas saya lebih kepada layanan publik ya, memberikan informasi peraturan perundang-undangan di bidang Kominfo. Jadi itu kegiatan saya sehari-hari. Layanan publiknya kepada masyarakat itu lebih kepada informasi regulasi di bidang Kominfo gitu. Nah tadi kan cerita tuh dari kecil ternyata dari memang kecil, kecil-kecilnya benar. apa cita-citanya memang udah cita-citanya. pengen jadi ASN gitu. Selain seragam gitu, ada background juga nggak sih misalnya memang berasal dari background keluarga yang juga dari ASN gitu, atau mungkin dari keluarga besar atau seperti apa gitu? Sebenarnya yang ASN itu di keluarga tuh cuman mama ya, dan mama pun perawat. Jadi kalau seragam kan udah beda, perawat kan putih-putih, ya kan. Jadi emang kami itu di keluarga memang dibebaskan untuk memilih mana yang kami suka, tapi harus bertanggung jawab. Jadi ketika saya memilih hukum, ya udah saya bertanggung jawab. Nanti kedepannya seperti apa? Karena memang kami semua bersaudara nggak ada yang mengikuti jejak orang tua, karena diberikan kebebasan untuk memilih mana yang kita suka gitu. Itu menarik banget. Iya. Tapi tadi bilang kan tadi melayani ya di bidang regulasi Kemenkominfo. Iya. Nah ini udah berapa tahun? Udah 8 tahun ya kalau nggak salah ya, Pak? Iya, sudah 8 tahun. Lama juga ya? Lama banget. Itu langsung abis lulus kuliah? Betul, lulus kuliah ada penerimaan PNS, ikut tes langsung keterima di Kominfo. Tapi itu udah S2 belum? Belum. Jadi S2 sambil S2-nya sambil kerja sekarang. Jadi lagi S2 sekarang. Oh, lagi S2. Iya, betul. Ngambil apa? Ngambil magister hukum juga. Di universitas? Di Universitas Kristen Indonesia. Iya. Nah itu selama 8 tahun melayani masyarakat nih. Nah itu apa sih pengalamannya? Apa ada cerita yang mungkin membekas banget gitu buat Foni? Apa ada masyarakat yang gimana nih? Gitu kan kayak Iya, betul. ASN kok gini misalnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya dalam tugas itu lebih kepada masyarakat mungkin melihat karena kita orang Kominfo, komunikasi dan informatika, jadi banyak berpandangan bahwa harus bisa IT nih pasti nih anak-anak Kominfo nih, padahal kan enggak juga. Jadi kadang dalam tugas pelayanan pemberian informasi produk hukum itu malah banyak, karena kita ada satu layanan juga, layanan konsultasi hukum. Jadi kadang masyarakat juga berpikir bahwa oh iya pasti udah ngerti banget nih soal teknologi. Jadi malah banyak pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan, aduh HP saya hilang, gimana nih cara carinya? Jadi ke situ. Polisi, Pak. Iya, salah alamat. Iya, salah alamat. Jadi suka salah alamat pertanyaan-pertanyaan karena ya itu masyarakat kan taunya kita orang Kominfo, nggak mau tahu kita di bagian apa, kerjanya, tugas sehari-harinya apa. Pokoknya yang penting orang Kominfo tuh pasti tahu, pokoknya bisa IT gitulah pokoknya. Terus biasanya kalau gitu gimana tuh Foni menyikapinya gitu? Ya sebenarnya sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak berhubungan sama tugas kita sehari-hari ya. Jadi kadang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kita arahkan kalau kehilangan atau apa pengaduannya misalnya ke kantor polisi dan lain sebagainya. Jadi kita tetap melayani dengan menginformasikan seperti apa nih kalau aduan-aduan mereka kita arahkan harus ke sini. Jadi intinya tetap kita memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat. Dan tetap harus sabar ya. Iya, harus sabar. harus Kunci, sabar adalah kunci. Iya, apalagi banyak pinjol-pinjol tuh banyak banget yang ngadu ke kita soal pinjol. Nah, itulah lucunya gitu ya. Karena orang-orang tahu kalau kita kerja di Kominfo, jadi ya udah pokoknya semua yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika tuh pasti ditanyain semua ke kita. Tapi gitu. akhirnya Foni juga jadi belajar banyak Iya, hal juga jadi ya, banyak, biar betul, kalau misalnya jadi- tahu-tahu ada yang tanya. Iya, karena misalnya kan dia nanya terkait ITE, misalnya teman-teman yang
paham tentang apa undang-undang ITE apa dan lain sebagainya kan teman-teman di bagian Direktorat Aptika. Nah, tapi akhirnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kita jadi belajar juga. Jadi apa pengetahuannya lebih luas tentang bidang Kominfo gitu. Nah, ini penasaran sih, aku penasaran kan Foni ini jadi ASN udah 8 tahun. Itu memang ASN-nya langsung di Kemenkominfo di Jakarta atau dimulai dari ASN di Papua dulu? Iya, jadi kebetulan waktu itu di angkatan pertama saya ada program pemerintah namanya program khusus afirmasi putra-putri Papua. Oh, iya. Jadi kami diberikan jalur khusus waktu itu penerimaannya emang khusus untuk putra-putri asli Papua. Jadi memang pada saat itu saya tidak langsung mendaftar di Kementerian Kominfo-nya, tetapi kemudian melalui Kementerian Pan-RB. Jadi melalui Kementerian Pan-RB, setelah kami diterima, kemudian kami disebar di seluruh kementerian lembaga. Jadi memang teman-teman ASN yang dari Papua itu ada banyak juga di kementerian-kementerian pusat, di lembaga-lembaga pusat. Di Kemenkominfo banyak? Kebetulan di Kementerian Kominfo waktu angkatan saya itu ada 3 orang, tapi yang 2-nya udah balik ke Papua, jadi tinggal saya sendiri. Terus di angkatan di bawah saya ada 2 orang lagi, jadi total di Kementerian Kominfo ada 3 ASN dari Papua. Itu jauh ke Jakarta dari Papua, orang tua Orang tua Dukung malah nggak? mendukung, Dukung ya? orang tua malah mendukung. Jadi semua demi kebaikan anak tuh pasti nggak ada orang tua yang nggak mendukung ya, pasti orang tua mendukung. Bahkan tadinya saya nggak berpikir untuk kerja di Jakarta ya, karena artinya seumur-umur belum pernah merantau sejauh ini, jauh dari orang tua, tetapi kemudian karena keterima di Kominfo harus merantau, harus keluar dari Papua. Itu tantangan sebenarnya ya, karena apa ya, jauh dari orang tua tuh susah banget ya, tapi ya karena dukungan orang tua itu jadi ya udah sampai sekarang udah bisa Udah 8 terbiasa tahun. sekarang ya? Iya. termasuk 8 dukungannya tahun. 8 tahun. Iya. Termasuk dukungannya terkait pendidikan nih. Iya, betul. Nah, apalagi sampai S2 kan sekarang Iya, kan masih benar, mengejar benar, pendidikan benar, sampai benar, sekarang benar, gitu. benar. Itu kalau dari keluarga, dari orang tua itu berarti memang dari awal tuh menanamkan ya pentingnya pendidikan gitu. Iya, betul. Pendidikan di keluarga saya itu nomor 1. Nomor 1 pendidikan itu ya. Karena dari orang tua saya kalau kita mau sukses ya kita harus sekolah. Iya, benar. Kita harus belajar, kita harus pintar. Jadi caranya ya itu dengan pendidikan, karena kalau kita mau berkembang ya satu-satunya cara, bukan satu-satunya, ada berbagai cara ya. Cuman artinya pendidikan itu menjadi kunci utama kita buat jenjang karir, kemudian mengembangkan diri dan lain sebagainya. Jadi memang pendidikan di keluarga saya itu penting. Jadi mau nggak mau saya juga ya harus bisa gitu, karena orang tua aja misalnya, karena di keluarga saya itu mama sama bapak itu maksudnya sampai di usia mereka yang udah orang tua aja harus masih terus sekolah, masih terus belajar. Jadi ya masa saya enggak, kalau orang tua bisa harusnya saya bisa, malah kalau bisa lebih malah bersyukur ya, bisa lebih dari yang orang tua udah capai saat ini. Berarti orang tua pun juga sampai sekarang masih mengejar S2 misalnya, kemarin itu ketika sudah dewasa juga masih mengejar S2 masih. Jadi orang tua malah kami udah, waktu itu saya berbarengan malah kuliah sama bapak. Oh iya? Iya, kuliahnya bareng. Seru ya? Tapi satu jurusan. Di ya? satu jurusan. Siapa tahu. Enggak satu jurusan. Satu kelas gitu. Iya, enggak satu jurusan. Jadi waktu itu kuliahnya bareng malah, tapi karena bapak saya kan backgroundnya sosiologi, jadi beda. Tapi waktu itu kuliahnya bersamaan malah. Wah, keren ya. Iya. Asik ya? Asik ya, bener kuliah sama orang tua. Iya, jadi asal nggak dimarahin aja sama orang tuanya. Kamu, iya, jadi semangat. Masa orang tua aja semangat, masih semangat belajar, terus masa kita enggak. Jadi gitu. terdorong ya. Iya, bersemangat. betul. Iya. Tapi kalau pendidikan di Indonesia, terutama di Papua, menurut kamu sendiri gimana, Fon? Sebenarnya kalau pendidikan di Papua itu sebenarnya masih jadi masalah besar ya, dan masalah bertahun-tahun sebenarnya. Karena kalau saya pribadi, karena saya lahir di Jayapura, di kota besar, jadi fasilitas pendidikan dan lain sebagainya itu udah saya dapat. Artinya pendidikan yang layak itu sudah saya dapat, malah dari TK sampai di perguruan tinggi saya dapat. Tapi ketika orang tanya apakah kemudian yang kamu dapatkan itu sudah didapatkan oleh semua orang-orang di Papua, nah
kenyataannya enggak, karena saudara-saudara saya yang misalnya ada di pedalaman di Papua, artinya mereka belum bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya, karena yaitu misalnya dari fasilitas pendidikannya tidak memadai dan lain sebagainya. Jadi itu harapan saya yang semoga merata di seluruh Papua. Jadi artinya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di pedalaman juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya. Iya, memang masih jadi pekerjaan rumah besar memang Iya, pendidikan yang PR merata di seluruh. banget itu, iya. PR banget itu. Iya. Nah kebetulan Foni juga ada di pemerintah sekarang, Iya. jadi bagian dari ASN juga mungkin bisa membantu juga mendorong, Memberikan betul. masukan memberikan juga masukan ya, juga, termasuk. iya, menyuarakan kebutuhan dan Iya. kepentingan dari teman-teman di Papua juga. Oke, nah sebenarnya penasaran juga sih terkait dengan Foni terjun ke hukum itu. Iya. Itu apakah tadi kan dibilang kalau orang tua ikut mendukung pendidikan dari awal gitu. Itu apakah memang keinginan Foni sendiri untuk terjun ke hukum atau waktu itu orang tua ada mengarahkan atau memberi masukan kamu ambil hukum nih gitu. Gimana? Sebenarnya kalau dari orang tua itu yang tadi saya bilang, kalau sebenarnya orang tua itu lebih membebaskan kami ya, kira-kira mana yang kami suka, karena kayak kuliah itu kalau dipaksa-paksa orang tua, misalnya diarahkan sama orang tua karena misalnya mama saya perawat, terus arahin nih untuk jadi perawat ya, kalau saya jadinya nggak suka ya mungkin Iya, nggak jadi jalan. Malah iya, nggak nggak jalan, gagal malah jadinya ya. gagal, iya. Jadi Benar-benar. sebenarnya Iya orang sih. tua itu menekankan ya udah kamu jalanin apa yang kamu pilih, tapi harus bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih, itu aja sih kalau orang tua. Tapi kenapa hukum? Kenapa hukum? Ya iya juga ya. Iya. Iya. Dia juga bingung. Bingung. Iya, kenapa iya hukum? juga ya. Apa takut Sebenarnya dihukum nggak atau gimana iya, gitu? karena di lingkungan terdekat malah nggak ada orang hukum. Nah, Itu. Mama tadi perawat, Papa tadi dosen ya? Iya, malah dosen. Kenapa hukum? Ya sebenarnya tantangan juga ya, karena biar beda aja gitu. Oh, biar beda aja. Iya, biar beda, Tapi tampil ada beda. kalau di Papua sendiri perempuan nih Iya. mengambil di bidang hukum banyak nggak? Banyak. Oh, banyak Malah justru dulu ya. angkatan aku banyak yang perempuan yang kuliah hukum ya. Banyak. Cuman ya itu karena misalnya di Papua nggak banyak pilihan ya. Kalau rata-rata di sana itu kalau nggak PNS ya kerja di bank. Jadi pilihannya nggak banyak kalau di lapangan pekerjaannya di sana ya. Jadi itu. Tapi ya bersyukur juga, maksudnya ketika saya ambil hukum menjadi seorang ASN, terus ditempatkan di tempat yang pas. Iya, Sesuai jadi ya biro hukum. sesuai 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 biro background pendidikannya, iya di biro. Tapi akhirnya memang banyak yang merantau dari teman-teman di Papua yang sudah mengambil pendidikan sampai S1 sampai S2. Iya, jadi sebenarnya angkatan aku itu ada 100 orang. Di Jakarta? Di Jakarta, iya. Angkatan aku angkatan pertama waktu kebijakan pemerintah Afirmasi. Yang afirmasi afirmasi itu, tadi. iya. Terus setelah aku masih ada lagi, jadi angkatan-angkatan selanjutnya sampai sekarang masih ada kebijakan itu kan yang afirmasi itu. Iya. Jadi harusnya banyak di Papua ASN-ASN-nya. Oke. Nah, tadi kita ngomongin perempuan nih ya, perempuan Papua. Tadi juga pasti banyak teman-teman perempuan yang dari Papua, yang juga dari 100 orang itu pasti juga banyak. Nah, buat kamu sendiri tuh perempuan di Papua tuh gimana sih? Kemudian apa ya yang membuat perempuan di Papua tuh harus maju nih? Gitu. Apakah ada perlakuan berbeda juga selama bekerja di kantor? Ya kita kan biasa kan tahu ya kalau masalah gender di kantor Ya, itu kan benar, pasti benar, ada benar. ketimpangan relasi kuasa dan itu dirasakan juga nggak kira-kira? Selama menjadi ASN, apalagi orang Papua, perempuan, sebenarnya selama menjadi PNS malah nggak ada tantangan atau misalnya di lingkungan kerja atau ada diskriminasi atau lain dan sebagainya, malah bersyukurnya di lingkungan kerja malah nggak ada sama sekali. Oke. Jadi Yang bersyukurnya itu malah di luar lingkungan kerja. Oh, gitu? Iya, malah di lingkungan kerja. Jadi ada cerita lucu waktu itu saya beli makan lah istilahnya, beli makan di warung, terus lucunya penjualnya nanya, oh orang-orang Papua tuh udah bisa makan nasi ya, gitu. Cuma Lah emang makan apa Bu? Gitu ya? iya. Dikira cuma makan sagu. Iya, jadi lucu banget. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu tuh malah saya temui di luar lingkungan kantor. Cuman ya udah dianggap happy aja. Mungkin pikniknya kurang jauh gitu. Iya, 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 Pikniknya iya. kurang jauh gitu aja sih. Jadi biasanya kalau misalnya mendengarkan komentar-komentar kayak gitu, kalau Foni gimana reaksinya, responnya gitu? Responnya ya udah biasa aja gitu. Mungkin karena mereka belum tahu Papua itu seperti apa. Karena
saat ini maksudnya di tayangan-tayangan media tuh misalnya Papua tuh begini misalnya, atau Papua tuh misalnya mereka taunya kalau di sana tuh pakai koteka semua gitu, jadi mikirnya di Papua tuh masih kayak gitu. Padahal sebenarnya udah berkembang Padahal jauh udah berkembang juga ya. jauh banget ya. Tak kenal maka tak sayang sih Betul, memang sih benar. iya. Jadi artinya lewat media-media seperti ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat kalau ini loh Papua tuh udah maju, udah berkembang gitu loh. Tapi untuk pemerataan hak-hak perempuan di Papua juga sudah lebih baik kah? Iya, sudah baik. Karena artinya di sana itu tidak ada misalnya berkaitan dengan gender ya, kayak kamu itu perempuan, misalnya stigma-stigma yang perempuan harus bekerja di dapur, atau misalnya perempuan itu ya udah kamu berkebun aja misalnya, nggak ada sih. Jadi emang di sana itu memberikan kami peluang yang besar untuk berkembang dan maju, siapapun itu, mau laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya kalau dengar dari tadi Foni bilang itu sebenarnya keinginan dan hasrat orang-orang Papua untuk belajar itu ada, tapi memang problemnya kadang diakses pendidikan tadi itu ya, betul, fasilitas pendidikan yang merata itu ya. Jadi sebenarnya masalah kesempatan aja ya, dan pemerataan. Jadi saya rasa kalau semua teman-teman di Papua itu mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya percaya mereka juga bisa dan mampu. Ada sosok inspiratif yang membuat kamu akhirnya ini umur berapa sekarang? Umur berapa sekarang? Sensitif ya? Gak boleh ya, oke. Nggak boleh. Kelihatannya sih masih muda. Kan muda berprestasi dari muda berprestasi cendrawasih. karena temanya muda berprestasi. Pokoknya masih muda lah ya. Pokoknya masih muda lah ya. Muda berprestasi, terus bisa nyanyi, bisa segala hal. Nah ini ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi kamu sampai akhirnya kamu bisa nih sampai seperti sekarang? Sebenarnya kalau sosok inspirasi itu sebenarnya banyak tokoh-tokoh hebat ya. Tapi kalau saya sosok inspirasi itu ya mama saya. Mama saya. Iya, memang paling dekat dengan kita itu mama sendiri. Itu mama sendiri Iya, ya. betul. Karena mau apapun itu pasti dukungan pertama itu dari mama. Iya. Jadi itu sosok inspirasi saya sih sebenarnya. Oke. Kalau dari selain mama ada nggak misalnya dari orang asli Papua yang kamu jadikan panutan, atau mungkin juga dari luar Papua yang kamu jadikan panutan? Tokoh publik mungkin ya, atau? Dulu tuh aku lupa waktu itu yang ibu menteri yang Papua itu bangga banget itu saya tuh, sosok perempuan Papua bisa menjadi menteri. Iya, yang pemberdayaan perempuan dan anak ya. Itu luar biasa banget tuh. Bangga, maksudnya artinya bangga orang Papua, perempuan Papua. Ada representasinya di kabinet luar ya. biasa, bangga banget itu. Tapi anggota dewan juga banyak ya? Banyak sih, sebenarnya udah banyak yang terjun ke politik, ke bidang-bidang. Oke. Tadi dia suka nyanyi. Iya. Jangan nyanyi lagi dong. Gak apa-apa loh, boleh loh. Kalau silahkan kasih ruangnya. Satu album. Pengen bikin album juga. Agak jauh. Album foto. Album foto maksudnya. Iya. Tapi ada hobi lain nggak selain apa tadi? Selain bernyanyi. Selain bernyanyi gitu. Kalau hobi itu sebenarnya saya dari kecil lingkungan yaitu paduan suara. Oh, memang dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi ya udah kalau ditanya ada kegiatan lain selain nyanyi, ya nggak ada. Nyanyi mulu dari kecil. Sama. Iya. Ini juga nih sama. Nyanyi mulu dari kecil. Jadi kemana-mana sampai masuk Kominfo dipancing dikit nyanyi. Iya. Jadi sampai masuk Kominfo nyari-nyari tuh kira-kira ada paduan suara Kominfo nggak? Langsung bergabung. Debut pertama waktu itu status masih CPNS juara. Langsung jadi solois di depan. Iya. Debut pertama masih CPNS langsung juara, luar biasa. Jadi pokoknya di mana ada paduan suara, di situ ada Foni. Udah jadi tagline ya. Udah 2 kali disebutkan di sepanjang sesi ini. Di kantor juga gitu ya? Oh iya ya. Sama ada paduan suara ada Agnes. Iya. Susah memang kalau memang udah hobi. Iya. Nah, tapi penasaran sih. Oke. Hobinya nyanyi, tapi kalau misalnya mengisi waktu luang nih, kalau misalnya dapat hari off gitu kan, Sabtu Minggu, itu biasanya ngapain? Masa nyanyi terus? Sebenarnya karena itu ya. Karena ya itu kebetulan karena sebenarnya dari kecil itu saya nggak banyak beraktivitas ya, banyak kegiatan karena memang karena saya ada asma, jadi memang dari kecil itu kegiatan terbatas, dibatasi juga sama orang tua. Jadi ya kegiatan yang paling sering saya lakukan itu yaitu paling cuman nyanyi, kegiatan-kegiatan gereja. Jadi memang nggak banyak aktivitas yang terlalu berat ya, karena itu takutnya ke masalah asma tadi. Jadi
Ya itu emang kegiatan-kegiatannya yang nggak terlalu berat. Nyanyi itu kan gampang ya. Tapi kan butuh pernafasan yang bagus. Nah itu kan melatih ya? juga, Oh, melatih melatih pernapasan. Iya. Iya. Jadi cocok ya, masuk ya. Iya, iya masuk. Iya. Bener-bener. Berarti olahraga nggak boleh. Olahraga nggak iya, boleh. nggak bisa olahraga, ya, Asma? olahraga bisa tapi saya yoga. Jadi Oh, wow. iya, Oke. jadi yang ringan-ringan. Iya, Nggak kayak biar kita. zen. Iya. Olahraga kita yoga tidur. Iya, iya. Yoga ketiduran. Iya, ketiduran. Iya. Saking santainya tidur. Iya. Ini enggak ya, enggak sampai kayak gitu ya. Enggak dong. Untungnya enggak. Iya. Tapi ini kan kayak pandemi gitu, orang jadi berkebun, bercocok tanam juga gitu. Foni juga gitu nggak sih? Waktu pandemi malah saya aktif yoga. Oh, malah aktif yoga. Oh, Iya. biar makin zen tadi. Iya, Iya, jadi iya. biar makin sehat. Sehat Iya. secara mental ya. Iya, Benar, betul. benar. Tapi ini tinggal di mana ya, Fon? Saya anak Jakbar dong. Wih, anak Jakbar sama dong kita. Kita anak Jakbar juga bertiga nih. Di daerah Sleepy, mana? anak Sleepy. Sleepy. Oh, anak Sleepy. Iya. Nanti main ya. Boleh lah kita main. Diagendakan ya. Oh iya, boleh ya, kita Iya. ngumpul bareng ya nanti. Iya. Oke, sip deh. Nah ini kita pengen tahu aja sih, apa tadi kan kita udah ngobrol ya soal apa passionnya Foni gitu, terus habis itu apa sih yang Foni lakukan di waktu luang dan lain sebagainya. Nah kalau ke depan nih, Foni pengennya apa sih dalam hidup gitu, cailah berat. Cuman kan ini kan lagi ngambil S2 Iya, betul. gitu. Apa sih rencana karir Foni ke depan dan rencana hidup Foni ke depan juga gitu? Iya. Sebenarnya kalau rencana karir itu yang ingin saya capai itu setelah saya mendapatkan nih banyak ilmu, banyak pelajaran. Jadi satu yang ingin saya capai itu saya harus kembali nih, saya harus kembali ke Papua untuk membangun Papua dengan apa yang sudah saya dapatkan sekarang. Jadi itu keinginan saya tuh ke depan seperti itu. Saya harus memberikan sumbangsi buat tanah Papua dari apa yang sudah saya dapatkan. Apakah fokus di pendidikan? Tadi kan bilang soal bagaimana perlu lebih banyak Iya, akses dan fasilitas betul. pendidikan. Jadi memang pendidikan itu sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi kita pun harus ikut menyuarakan tentang pentingnya pendidikan. Karena sebenarnya masalah kesejahteraan di Papua itu kalau menurut saya itu yang pertama harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan masalah sumber dayanya. Jadi masalah kesehatan, masalah kemiskinan dan lain sebagainya itu menurut saya malah kita harus mulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Melalui apa ya? Itu melalui pendidikan tadi, betul. Karena kalau kita bicara tentang kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan pun salah satunya adalah pendidikan. Jadi memang untuk mencapai sesuatu yang namanya kesejahteraan, menurut saya kita harus mulai dengan peningkatan sumber daya manusianya. Jadi dengan kayak gitu kita bisa memberantas kemiskinan, kita bisa meningkatkan kesehatan, pendapatan, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Penasaran sih tapi kira-kira secara realnya nanti konkretnya gitu apa sih Foni misalnya balik ke Papua gitu terus apakah mau mendirikan sekolah atau apa menjadi bikin lembaga apa yayasan apa atau jadi guru atau seperti apa sih rencananya gitu? Sebenarnya karena saya ASN, jadi sebenarnya yang saya bayangkan itu ketika saya pulang saya harus menjadi contoh buat anak-anak Papua generasi muda. Saya harus menjadi contoh bahwa saya bisa nih, bahkan bisa berkarir selama bertahun-tahun malah di kementerian. Jadi kalau saya bisa, teman-teman juga harus bisa. Jadi itu karena masalah utama kita di Papua itu, khususnya anak-anak Papua itu, masalah utamanya itu miras. Miras. Jadi itu yang harus kita perangi biar generasi mudanya tuh bisa bangkit. Jadi ya kalau bukan kita anak-anak muda yang nantinya bisa berkembang, mengembangkan daerah sendiri ya siapa lagi. Jadi itu. Jadi kalau saya tuh anak-anak muda di sana harus diberantas dulu tuh. Miras, itu ya? iya mirasnya Mungkin itu harus pakai lagu diberantas Bang dulu. Oma Irama mungkin bisa ya. Iya. Minuman keras. Iya, Nah, jadi udah kayak nyanyi ini, bisa ya. ini juga Sukobi nyanyi soalnya. Jadi itu yang kendalanya iya, ya, betul memang yang kendalanya harus itu. Kendalanya itu. Siap. Tadi berarti itu tadi udah ada pesan-pesan juga ya buat teman-teman bahwa Iya. kalau misalnya Foni aja bisa, yang lain juga pasti Iya, bisa. Gitu. betul. Tapi kalau tadi ngomongin masalah pendidikan, ke apa tadi kemiskinan gitu ya, pergaulan ya termasuk itu lingkungan.
Nah untuk akses teknologi nih, ini kan selalu yang menjadi persoalannya, apalagi Iya. sekarang Foni di Kemenkominfo, Kemenkominfo pas. gitu. Nih akses teknologi di Papua sendiri apa sih yang dirasakan Foni? Atau mungkin dapat masukan dari teman-teman di Papua gitu? Harusnya seperti apa sih gitu? Iya. Jadi kalau terkait dengan akses teknologi, kembali lagi karena saya di Jayapura, sebenarnya saya sudah mendapatkan itu ya. Jadi mudah mengakses apapun, tapi ya itu lagi kembali lagi kalau ditanyakan ke seluruh Papua apakah kemudian sudah merata atau belum, ya kenyataannya belum. Jadi apalagi sekarang di era teknologi itu kan belajar apapun itu kan sudah memanfaatkan teknologi. Jadi memang harus melakukan pemerataan dari segala aspek. Jadi pendidikannya, kesehatannya, begitu juga dengan akses terhadap internet itu juga perlu ada pemerataan. Jadi artinya teman-teman di Papua itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama juga. Karena ya itu masalah terkait internet juga itu kan jadi terkadang teman-teman itu misalnya suka mendapat informasi hoax. Iya. Nah itu tuh sering informasi hoax. Jadi artinya dengan tersedianya internet yang baik, artinya teman-teman di sana juga bisa memilah dan memilih, oh ya kira-kira informasi-informasi seperti ini nih nggak benar, informasi-informasi ini nih benar. Jadi Literasi digitalnya betul, ya jadi harus memang perlu banget istilahnya keterbukaan informasi. Jadi artinya teman-teman di sana bisa memilah dan memilih kira-kira informasi yang benar itu seperti apa. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman di sana, kita itu harus saring sebelum sharing. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita menerima sesuatu yang menjadi tantangan itu, apakah kemudian kita menyebarluaskan, apalagi kalau informasi hoax ya. Jadi itu penting banget tuh buat teman-teman di Papua. Itu tadi tapi dari sisi literasi digitalnya Iya, ya. Kalau betul. terkait infrastruktur telekomunikasi dan komunikasinya sendiri, apakah memang sudah mendorong gitu supaya tidak ada digital divide antara daerah-daerah di Papua dengan di Jawa dan non Jawa, itu kan masih jadi problem besar betul. di negara ini juga gitu Iya. ya. Jadi saat ini memang Kementerian Kominfo ya karena membidangi bidang itu ya, teknologi dan informatika, memang saat ini Kementerian Kominfo juga lagi melakukan percepatan infrastruktur TIK, jadi biar merata di seluruh Papua. Jadi itu misalnya sedang dibangun jaringan internet dan lain sebagainya, difokuskan ke daerah-daerah pedalaman gitu ya. Jadi biar infrastrukturnya tuh infrastruktur TIK-nya ya, jadi merata di seluruh Papua juga gitu. Tapi kamu dapat penghargaan website JDIH terbaik. Berarti kamu bikin website, kamu juga ahli teknologi informasi. Iya, jadi tantangannya itu di Biro Hukum tapi dituntut untuk paham tentang IT karena jadi pengelola website gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar juga karena itu tugas sehari-hari kan berhubungan dengan website, pemberian layanan informasi karena itu pelayanan kami itu berbasis website. Jadi mau nggak mau selain paham tentang hukum harus paham juga tentang IT gitu. Itu berarti ngambil training. Betul, banyak-banyak pelatihan. Misalnya beberapa kali saya ikut pelatihan tentang desain grafis dan lain sebagainya, pelatihan membuat konten seperti apa, berita yang baik itu seperti apa. Karena kami background pendidikan, kalau disuruh bikin berita kaku banget ya, anak hukum banget isinya berita. Iya, jadi pasal gitu ya. Iya, bikinnya isinya kayak pasal semua lagi. gitu Ntar ya. beritanya isinya hukum. Iya, jadi banyak-banyak pelatihan yang saya ikuti biar biar membantu mendukung tugas harian saya juga. Nah itu kan jadi penting juga kalau misalnya ada anak-anak Papua yang pengen kayak Foni juga, tapi masih ada di Papua, tapi akses teknologinya belum merata kan, jadi sayang bakat dan minat yang mereka miliki itu gitu. Seru banget sih ya, memang obrolan barusan ya. Benar. Dan itu juga membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak Papua itu sebenarnya bisa dan punya kesempatan yang luas ya dibuka oleh pemerintah juga ya buat untuk tetap berkarya untuk bangsa Indonesia gitu. Cuman memang tadi masih ada lah pekerjaan rumah yang hopefully juga dengan adanya anak asli Papua di di pemerintah gitu juga bisa ikut mendorong supaya semakin terbuka ya tadi akses pendidikan lalu juga mengurangi digital divide ya supaya lebih bisa terpapar dengan teknologi informasi dan komunikasi tadi. Tadi yang terpenting sih dari Foni tadi bahwa pendidikan itu penting ya. Jadi buat anak-anak Papua nih juga kalau bisa
ayo kita belajar, jangan cuman miras doang tadi ya, Betul, bener kan iya. kata dia gitu. Itu penting banget. Iya, penting banget. Karena itu juga menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan Iya, ya sebenarnya ya. Memperkecil gap ya, gap kemiskinan itu dari pendidikan. Ya, itu tadi. Udah ya? Iya. Masih mau nyanyi Apa lagi? mau kita lanjut lagi? Ini semoga kayak semoga teman obsesif juga bisa mengambil pelajaran ya dari pengalaman-pengalaman Foni, dan bisa juga jadi apa? ASN juga, iya, dan membawa perubahan ya. Yap. Hopefully. Iya. Tapi mungkin ini terakhir tadi kan sudah ada pesannya, tapi mungkin lebih di highlight lagi Foni, mungkin buat teman-teman di Papua, langsung dari Foni nih. Iya. Pesan untuk teman-teman di Papua. Ya, jadi buat teman-teman di Papua, generasi-generasi muda, kalau mau sukses, kalau mau maju, kalau mau membangun daerah sendiri, tanah Papua, ayo stop miras, manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri. Jadi dari kita anak-anak Papua, kita yang akan bangun tanah Papua menjadi lebih maju lagi. Ya, benar banget. Mantap. Oke deh ya, berarti sampai di sini dulu nih bincang-bincang kita hari ini. Tadi juga udah dengerin nyanyinya, suara bagusnya Foni gitu. Sampai sini sih kita edisi untuk special podcast obsesif kali ini. Cuman jangan lupa tentunya untuk mendengarkan lagi episode-episode dari podcast obsesif lain di Spotify, dan ini juga bisa selain di Spotify juga bisa disaksikan di YouTube-nya Kompas TV ya. Oh, jadi ada juga ya nanti di Ada YouTube juga, Kompas TV. ada versi audio, ada versi visualnya juga nih. Gitu. Sangat. Kalau gitu, terima kasih Foni sudah mau berbincang-bincang dengan Terima kita kasih, juga. Foni. Ya, jangan kapok. Ya, nanti Iya. kapan-kapan datang lagi ke Obsesif sebagai bintang tamu lagi khusus menyanyi. Amin. Khusus kita bikinin Obsesif khusus Foni menyanyi selama Edisi 1 jam. spesial. Ya, edisi spesial. Iya. Kalau gitu Oke saya Riana Ibrahim Saya Agnes Theodora. pamit undur diri dulu. Sampai jumpa teman Obsesif. Sampai jumpa.